sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil awwalil akhir, al-batinil zahir, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dzawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Zahratul Buldan dan warga setempat RT 04 RW 02 Kelurahan Pondok Aren, Provinsi Banten. Wabil khusus para Ustaz Haji Muhammad Yasin, Ustaz Samin, Bang Jajam, Pak RW Toton, segenap hadirin, dan wabil khusus sahibul bait yang mengundang kita pada malam hari ini, Bapak Maliki. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam rumah ini, dan juga kita yang hadir di sini juga ketularan berkahnya, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini sebagaimana biasa rutinan dari Zahratul Buldan, kita akan meneruskan pembacaan kitab tafsir Jalalain. Sudah sampai surah Al-An'am ayat 32 yang hendak kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu waladdarul akhirah. Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Waladdarul akhirati khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Wa mal hayatud dunya ayil istighalu fiha, dan tidaklah kehidupan dunia ini, ayil istighalu fiha maksudnya sibuk di dalam dunia, illa la'ibun kecuali permainan, walahwun dan sia-sia. Wa ammat ta'atu adapun ketaatan atau ibadah, wa ma yu'inu 'alaiha dan segala perkara yang menolong ibadah, menolong ketaatan, famin umuril akhirati maka termasuk urusan-urusan akhirat, termasuk perkara-perkara akhirat. Waladdarul akhiratu dan sungguh rumah akhirat. Wa fi qiraatin waladdarul akhirati, boleh dibaca waladdarul akhiratu jadi naat man'ut, boleh juga kita jadi idhofah waladarul akhirati, dan sungguh rumah akhirat, daerah akhirat, ayil jannatu maksudnya surga, khairun itu lebih baik, lilladzina yattaquna syirka untuk orang-orang yang takut asyirka akan kemusyrikan. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir, tidakkah kalian menggunakan akal. Bil ya'i wat ta'i boleh dengan ya, afala yaqilun boleh juga kita baca afala ta'qilun. Dua-duanya termasuk qiraah sab'ah. Dzalika, tidakkah kalian menggunakan akal untuk berpikir akan itu semua, fayu'minuna sehingga kalian beriman semuanya.
Secara harfiah atau secara global, ayat ini bisa kita artikan tidaklah kehidupan di dunia ini, kesibukan kita di dunia ini kecuali permainan dan sia-sia belaka. Semua yang ada di dunia ini adalah permainan dan sia-sia belaka. Dan sungguh kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang terbaik untuk kita orang-orang yang bertakwa adalah nanti di akhirat. Hendaklah kita berpikir dan merenungkan ini. Ini ada penjelasan atau tafsir dari Imam Jalalain. Yang dimaksud dengan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan, yang dimaksud di sini adalah kehidupan dunia tidak secara mutlak. Kehidupan dunia yang disebut sebagai permainan atau kesia-siaan, la'ibun walahun, ini adalah kehidupan dunia yang sekiranya menjauhkan kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehidupan dunia itu justru menolong kita taat, kehidupan dunia itu justru mendorong kita untuk sregep ibadah, untuk rajin ibadah, maka itu termasuk bagian dunia, tapi dunia yang mazra'atul akhirah, dunia yang jadi ladang akhirat. Bapak-bapak hadirin, kalau kita nanam misalnya, kalau kita nanam pohon mangga, kira-kira baru kita tanam langsung dipetik apa ntar-ntaran petiknya? Lama. Pohon apa yang paling lama? Duren. Pohon duit sih kalau buah-buah di rumah. Dia tanemin pohon duren. Pohon duren bener kalau buah-buah Bang Malik di rumah itu. Tuh yang lama, nggak ada yang namanya nanam langsung tumbuh kecuali toge. Kacang hijau langsung tuh. Yang lainnya pasti akan nunggu. Nanti kita akan petik. Demikian juga di bagian dunia. Pada bagian dunia ini ada perkara-perkara yang kelihatannya ini duniawi, kelihatannya ini ada bagian yang bukan akhirat, tapi sesungguhnya itu adalah akhirat dan kita akan petik di sana. Oleh karenanya di sini tidak mutlak seluruh kehidupan dunia itu permainan kesia-siaan, tidak mutlak. Tapi ada beberapa bagian dari dunia ini yang bisa menjadi ladang akhirat. Nanti atau sekarang kita nanam ketaatan-ketaatan seperti sholat, kemudian puasa Ramadan, puasa Senin Kemis atau puasa sunnah. Ini bagian dari dunia. Ya bagaimana enggak dunia? Orang sholat pakai sarung, sarungnya goyor atau sarungnya BHS. Belinya di mana? Tanah Abang. Tanah Abang di mana? Dunia. Tanah Abang kan bukan di surga Firdaus. Tanah Abang ada di dunia juga. Semuanya itu ada di dunia. Tapi meskipun dunia karena itu menolong untuk akhirat, mendorong untuk akhirat, maka dia termasuk akhirat. Itu penjelasan yang dimaksud di sini al-istighalu fiha, maksudnya sibuk di dunia ini, maksudnya adalah kesibukan yang menjauhkan kita dari mengabdi kepada Allah. Bagian dari dunia kalau memang ini menjauhkan kita dari Allah, ini maka termasuk la'bun, termasuk lahwun. Hadirin sekalian, ada dua kata di sini. Ada kata la'bun. La'bun itu segala sesuatu yang mendorong, segala sesuatu yang mendorong diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu namanya la'bun. La'bun itu segala sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ma yushghilun nafsa amma tantafi'u bihi, itu namanya la'bun. Segala sesuatu yang menyibukkan diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa itu yang tidak bermanfaat? Ya ujung karpet, atau ujung karpet ya? Itu biasanya ada rendanya ya? Ada rendanya, ujung karpet nggak ada rendanya, dia kepang-kepangin tuh rendanya. Dia nggak ada kerjaan. Ada rokok bukannya dihisap, tapi dia patah-patahin. Itu namanya labun. Nggak ada manfaatnya, nggak ada kerjanya. Semua yang dilakukan oleh seseorang dilakukan oleh diri kita, dan di sana tidak ada kemanfaatan, maka itu labun. Syariat Islam atau agama Islam ini mewajibkan perkara-perkara seperti sholat, puasa, zakat yang ada dalam rukun Islam. Dan ada juga beberapa perkara yang wajib bukan rukun Islam. Ini semua ada kemanfaatannya. Ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang sifatnya ibadah mahdoh, ini semua ada manfaatnya. Orang yang sibuk dengan ibadah, maka dia tidak termasuk orang yang berbuat la'bun atau permainan. Nggak sia-sia, pasti ada manfaatnya. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diwajibkan oleh Islam, ini pasti sesuatu yang bermanfaat untuk kita.
Saudara sekalian, syariat Islam itu ada 4 bagian, dan 4 ini untuk menyempurnakan 4 potensi, 4 al-quwah al-insaniyah, potensi manusia. Kita semua punya 4 potensi ini nih. Yang pertama al-quwah al-idrakiyah. Yang pertama potensi pengetahuan. Pengetahuan, semua manusia pasti punya potensi pengetahuan, tahu. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Bocah aja masih kecil jadi tahu. Yang tadinya belum kenal sama babanya jadi kenal. Bapak, bapak, mama, mama manggil. Nanti udah gedean dikit, dia bisa lebih kompleks lagi pengetahuan, dia udah mulai tahu mana duit yang merah sama yang biru, kira-kira pilih yang mana tong? Merah sama biru. Pilih yang merah, Mbak. Udah mulai tahu dia. Itu namanya al-quwah idrakiyah. Tapi pengetahuan yang seperti ini sifatnya pengetahuan yang singkat dan hanya berguna untuk di dunia ini saja. Pengetahuan yang hakiki, pengetahuan yang justru kita dituntut untuk meraihnya, itu adalah pengetahuan mengenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sebagian ulama tafsir ini menafsirkan illa liya'rifun, maksudnya kecuali untuk mengenalku. Kita bisa mengenal Allah, kita bisa tahu bahwa Allah adalah Tuhan yang maha sempurna. Ini kalau kita ikut bagian agama yang namanya syariat. Dengan kata lain, potensi pengenalan, mengenal Allah dan mengenal ilmu-ilmu hakiki ini dipenuhi oleh syariat dengan hukum yang namanya hukum ibadah. Kita akan mengenal Allah kalau kita sholat terus. Kita akan mengenal akhirat, pentingnya akhirat kalau kita puasa. Kita akan mengenal bahwa dunia ini sementara kalau kita ini sedekah. Karenanya kita lewat begitu aja rezeki mah di kita ya. Pokoknya begitu gajian kasih orang. Gajian kasih orang. Kenapa dunia sementara? Bisa mengenal begini, ini kalau diajarkan oleh agama pada bagian yang namanya bagian ibadah. Jadi sekali lagi bagian ibadah dalam agama ini, bagian ibadah ini juga merupakan bagian fikih. Bagian ibadah ini untuk menumbuhkan potensi idrakiyah atau pengetahuan supaya kita tahu dan kita mengenal Allah. Maka kita disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat supaya kita kenal Allah, kenal bahwa kita hamba dan Allah Tuhan, kenal bahwa dunia sementara dan akhirat ini yang hakiki. Ini ditutupi atau ini di-cover oleh bagian yang namanya ibadah. Ini bagian dari syariat yang pertama atau fikih yang pertama, namanya ibadah. Kemudian yang kedua, selain potensi idrakiyah, kuwa idrakiyah, pengetahuan, kita manusia ini punya potensi al-quwah asyahwaniyah, al-quwah asyahwaniyah al-batniyah. Kita punya potensi syahwat. Yang kedua dan ketiga. Yang ketiga al-quwah asyahwaniyah al-hayawaniyah atau al-farjiyah. Jadi yang 2 dan 3 ini dua-duanya syahwat. Kita punya potensi syahwat. Syahwat itu bukan cuma laki sama perempuan, Pak. Syahwat itu termasuk perut tuh syahwat. Perut itu termasuk syahwat. Kira-kira kalau suruh makan warteg sama padang mendingan mana? Warteg sama padang mendingan mana? Padang, syahwat berarti itu. Kepengenan perut. Kalau disuruh makan suruh makan duren sama makan kesemek, milih mana? Duren. Itu namanya syahwat perut. Jadi syahwat ada 2, ada perut dan ada sejengkal di bawah perut. Sejengkal di bawah perut maksudnya anuan ya. Iya, maksudnya adalah kelamin. Nah, kita punya 2 potensi ini, yang kedua dan ketiga. Manusia punya potensi al-quwah asyahwaniyah al-batniyah, yaitu untuk ngisi perut. Dan memang pasti itu, namanya hidup di dunia ini pasti kita makan. Nah, untuk mengatur itu semua, saya ulang tadi yang pertama, supaya kita kenal Allah maka diatur dengan ibadah. Supaya kita kenal akhirat diatur dengan ibadah. Nah, supaya kita bisa mengatur apa yang masuk ke dalam perut kita,
ini nggak sembarangan masuk, tapi harus dipilih-pilih yang halal-halal. Maka selain ibadah ada yang namanya muamalah. Muamalah jual beli, jangan jual beli barang yang haram. Syarat-syarat jual beli barang yang dijual itu harus barang yang tidak boleh yang najis. Itu harus milik yang tam atau milik yang sempurna jual beli. Ada pinjam meminjam, sewa menyewa, ini namanya muamalah. Bagian agama yang kedua, pertama ibadah, yang kedua muamalah. Kalau ibadah untuk menyempurnakan kuwah idrokiyah, untuk menyempurnakan potensi pengetahuan. Nah kalau muamalah ini untuk mengatur atau menyempurnakan potensi perut kita. Perut yang namanya pengen makanan ini makanan itu, pengen masuk ini masuk itu, ini harus diatur dengan cara yang Allah tentukan. Supaya yang masuk ke dalam perut itu bukan barang-barang yang haram. Karena kalau barang yang haram yang masuk saudara, itu justru bisa merusak badan kita. Banyak itu orang yang dulunya makanan haram, tahu-tahu tuanya nggak bisa ngapa-ngapain. Tuanya tahu-tahu stroke, ada yang seperti itu banyak. Naudzubillah. Ini muamalah untuk menyempurnakan kuah yang namanya kuah batniyah, syahwaniyah batniyah. Kemudian yang ketiga, potensi al-kuah asyahwaniyah al-farjiyah. Potensi kawin. Potensi kawin pada manusia, pasti manusia itu kawin, butuh kawin, kecuali yang gagal laku. Pasti kawin semuanya. Dan ada keinginan untuk hidup bersama pasangannya, itu pasti. Untuk mengatur ini, maka dalam syariat atau dalam fikih, ini ada yang namanya munakahah. Ada ibadah, ada muamalah, ada munakahah. Gimana kalau kita nikah ya laki-laki harus sama perempuan, masa laki-laki sama laki-laki, laki-laki sama perempuan, perempuan yang bagaimana? Ya perempuan, pokoknya perempuan yang bukan mahram. Coba kalau nggak ada agama, kalau nggak ada syariat, nggak ada fikih, itu perempuan bisa perempuan itu laki apa aja, pokoknya yang penting perempuan, nggak bisa. Harus ada ketentuannya, harus yang bukan mahram atau yang bukan susuan, satu susuan, atau bukan musohara atau mertua, itu semuanya mahram. Ini diatur lewat munakahah, ibadah, muamalah, munakahah. Nah satu lagi ada al-quwah al-ghadabiyah, ada potensi kemarahan dalam diri kita. Kita pasti punya potensi buat marah untuk menguasai orang atau untuk berkuasa atas sesuatu. Motor kita aja nggak boleh diambil sama orang, apalagi belum lunas cicilannya. Ya kena kita tempuan aja. Ini kuah ghadabiyah, kita marah atau kita menjaga hak milik kita, ini ditentukan dalam Islam dengan hukum-hukum jinayat. Jadi dalam fikih atau dalam syariat ini ada ibadah, ada muamalah, ada munakahah, ada jinayah. Ini adalah untuk menyempurnakan kehidupan kita di dunia. Karenanya di sini wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahu, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan sia-sia. Ini adalah untuk orang-orang yang tidak mengenal fikih atau tidak mengenal syariat. Kalau mengenal syariat, maka semua aspek hidupnya itu jadi akhirat semuanya. Semua aspek hidupnya itu jadi ladang untuk nanti kehidupan di sana, hidup di akhirat. Dia mau kawin juga ibadah karena ada tuntutannya dalam munakahah. Dia mau dagang atau dia mau sewa rental mobil, ada tuntutannya dalam muamalah. Dia pengen makan ini, pengen makan itu, ada tuntutan. Dia pengen ngatur ini, ngatur itu. Dia pengen harta miliknya terjaga, ada yang namanya jinayah, diatur semuanya. Jadi semua jadi ibadah semua. Kenapa jadi ibadah? Karena dituntun oleh Rasulullah SAW melalui syariat Islam ini. Karenanya kita orang Islam semuanya itu pahala. Lagi duduk pahala. Kenapa bisa pahala? Ya duduknya orang sini kan ngaji semua ya. Amin ya Pak? Duduk ngaji. Kita lagi diem, pahala juga. Diemnya sambil zikir. Alhamdulillah pisang ada. Alhamdulillah paya apa? Semangka ya? Semangka ada. Alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah. Diemnya kita zikir, pahala semua. Bahkan marah juga itu bisa pahala. Kalau marahnya dituntun dengan Islam, marahnya karena Allah. Nah yang seperti ini diatur oleh agama.
Oleh karenanya kehidupan dunia yang dimaksud permainan dan sia-sia ini adalah kehidupan dunia yang tidak diatur, yang tidak dibingkai oleh ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran syariat. Kalau yang ada dalam koridor Islam, dalam koridor syariat, maka ini termasuk mazra'atul akhirah, ini termasuk ladang akhirat. Kita nanam di sini, kawinnya di sini, tapi nanti kita akan dapat melihat pahalanya nanti di akhirat. Nanti Bang Maliki, bidadari sorga, itu semuanya kalah cakepnya sama perempuan dunia. Tetap, walaupun bidadari sorga itu cantik-cantik, tapi kalau kita ngelihat perempuan dunia, maksudnya istri kita sendiri, tetap kita lebih enak. Tapi tetap juga boleh dicobain bidadari, boleh. Tapi tetap perempuan atau istri yang ada di sorga ini, yang ada di dunia ini, nanti ini akan tetap lebih enak dilihat. Nikah pahala, kemudian juga kerja pahala juga, karena dibingkai dalam syariat Islam, dibingkai dalam ajaran Rasulullah. Semua urusan dunia yang sifatnya berbentuk ibadah, baik ibadah murni atau tidak murni, seperti kerja, dagang, itu kalau diniatin ibadah jadi ibadah, maka itu akan menolong kita untuk dekat kepada Allah. Kalau kita tertolong untuk dekat kepada Allah, maka itu termasuk urusan akhirat. Walaupun kelihatannya dunia. Saudara sekalian, ada yang senada dengan ini. Rasulullah SAW menyebutkan ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Dunia itu semuanya terlaknat. Laknat itu kalau dalam bahasa Arab itu ba'idun an rahmatillah. Laknat itu artinya jauh dari rahmat Allah. Dunia itu dilaknati, maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah. Wa mal'unun ma fiha, mal'unun ma fiha, dan juga semua yang ada di dunia itu jauh dari rahmat Allah. Illa dzikrullah, kecuali mengingat Allah, au alimun illa dzikrullah, au alimun illa dzikrullah al aliman au muta'alliman, kecuali mengingat Allah atau orang yang ngajar atau orang yang ngaji. Kita semua ini tadi zikir ya, tadi zikir. Maka meskipun ini dunia, ini tidak termasuk dunia yang dijauhkan dari rahmat Allah. Turun semuanya rahmat di sini. Amin. Begitu juga kita ngaji, ada alim, ada muta'alim, ada yang ngajar juga, ada yang belajar. Ini juga termasuk bagian dari dunia, tapi dunia yang bukan mal'unah, dunia yang tidak dijauhkan dari rahmat Allah. Turun rumah kalau dipakai buat ngaji, rahmat Allah turun. Amin. Ini rahmat tambahan. Rahmat tambahan di samping rahmat yang lain. Kalau di sini Bang Maliki sama keluarga punya kebiasaannya baca salam assalamualaikum, kemudian baca Al-Quran, sholat jamaah, itu malaikat rahmat betah. Nah begitu ada pengajian, dapat lagi rahmat lagi. Maka saya katakan tadi tambahan. Semakin banyak ibadah-ibadah, amal-amal dalam rumah, maka semakin banyak rahmat turun. Kalau rahmat turun, itu berarti bukan bagian yang mal'unah atau dilaknati, karena lawannya rahmat itu laknat. Kalau rahmat turun berarti laknatnya hilang, laknatnya pergi. Sebaliknya kalau rahmat pergi, itu pasti laknat datang, jauh dari rahmat Allah. Naudzubillah. Seluruh kehidupan dunia itu sia-sia dan permainan dan sia-sia, kecuali dunia yang mendukung kita untuk taat kepada Allah, yang mendukung kita untuk taat kepada Allah seperti ngaji, zikir, sholat, maka ini termasuk yang dekat dari rahmat Allah. Nah lalu di bagian ayat setelahnya, di bagian masih satu ayat ini, ayat 32, Allah sebutkan waladdarul akhirah khairul lil ladina yattaqun. Dar dalam bahasa Arab itu, hadirin, ada yang namanya bait. Bait itu rumah, baitun, rumah. Pernah dengar ya, baiti jannati, rumahku surgaku, itu baitun. Baitun itu rumah kayak rumah Bang Maliki, namanya baitun. Nah kalau darun memang rumah juga kadang-kadang. Kalau kiai ulama-ulama, ustadz-ustadz ngartiin dar itu rumah akhirat. Kalau darul akhirah, rumah akhirat. Tapi dar itu adalah rumah yang dalam satu kawasan itu, ini ada bait-bait.
Jadi kalau bait ini rumah seperti ini, nah dar itu adalah satu kawasan di mana di situ kumpul ada bait, ada rumah, Komplek ya. komplek atau apa klaster sekarang atau klaster. Nah di sana di akhirat kurang lebihnya seperti itu. Maka sebutannya bukan baitul akhirah, bukan rumah akhirat, bukan, tapi walad darul akhirah, yaitu komplek akhirat atau daerah akhirat. Daerah akhirat di sana ini lebih baik untuk orang-orang yang takut kepada kemusyrikan. Maksudnya takut kepada kemusyrikan, ini takut menyekutukan Allah dan juga takut menjadikan selain Allah sebagai pegangan. Kaitannya dengan ayat sebelumnya, saudara, orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah tidak percaya bahwa nanti akan ada hari kebangkitan. Nah, sedangkan orang-orang yang beriman percaya kepada hari kebangkitan dan makin yakin bahwa nanti daerah akhirat atau rumah akhirat ini lebih baik untuk mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Adapun orang-orang yang menyekutukan Allah pasti lebih milih dunia. Di pembahasan sebelumnya itu, orang-orang yang di ayat sebelumnya, ayat 31, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang musyrik, ini menjadikan dunia sebagai kendaraan. Dunia yang mal'unah, dunia yang bukan ibadah. Yang namanya orang musyrik gak ada ibadahnya, dia jadikan sebagai kendaraan. Kendaraannya apa? Kendaraannya judi. Dia pergi kemana-mana, mana aja pokoknya gercep banget. Mau ke Bogor cepat, apa kendaraannya? Judi. Karena memang dia pengen judi ke sananya. Dia pengen pergi ke Bandung, kendaraannya apa? Kendaraannya judi juga, misalnya judi contohnya. Jadi judi atau dunia dijadikan kendaraan sama dia. Orang yang seperti ini nanti di akhirat, begitu Allah bangkitkan, maka amalannya tadi, judi tadi, ini datang kepada dia. Siapa lu? Kata orang musyrik ini. Mana jelek rupanya, mana bau. Ini saya kendaraan kamu yang dulu kamu naikin dulu, yang sering kamu naikin di dunia. Dulu di dunia kamu sering menjadikan saya kendaraan, kemana-mana kamu naik saya. Saya judi, kamu ke Bandung naik saya, ke Bogor naik saya, ke Surabaya naik saya, cuma pengen judi doang. Di apa namanya, kasino ya? Di kasino. Cuma gara-gara itu kan, pokoknya cepet banget kalau urusan begituan. Saya adalah kendaraanmu dulu yang sering engkau naiki dulu. Gantian sekarang saya mau naik engkau. Tuh kata judi itu. Gantian sekarang saya mau naik ke punggungmu. Orang-orang musyrik ini di punggungnya gambaran dalam Al-Quran, wahum yahmiluna auzarahum. Orang-orang musyrik ini di punggungnya ada judi, ada zina. Seolah-olah gantian. Kalau dulu zina dijadikan kendaraan, judi dijadikan kendaraan, maka gantian mereka orang-orang musyrik gantian jadi kendaraan, mikul judi, mikul zina, sampai kagak bisa jalan, berat banget. Itu untuk orang-orang musyrik. Tetapi orang-orang yang alladzina yattaqun, orang-orang yang bertakwa, nanti di daerah akhirat, di kawasan akhirat, ini sebaliknya. Amalan baik seperti ngaji, seperti zikir, sholat jamaah, ini datang dan mewujud di hadapannya begitu dibangkitkan. Siapa bang ente bang? Saya yang dulu sering dipanggul sama abang. Dulu kemana-mana abang selalu bawa saya. Meskipun berat abang pikul saya. Abang ke Bogor bawa saya, nggak pernah dilepasin. Abang ke Bandung dipikul, saya dipanggul. Meskipun ngerasa berat abang tetap dipanggul saya. Emang siapa? Engkau siapa? Saya sholat yang kemana-mana engkau bawa. Saya sholat yang kemana-mana abang bawa. Ke Surabaya dibawa. Saya engkau panggul meskipun berat, gak pernah engkau tinggalkan terus. Maka sekarang bang gantian. Kalau dulu abang ini manggul saya, sekarang gantian. Yuk abang saya panggul, kata sholat. Jadi naik kendaraan namanya sholat. Ini orang-orang alladzina yattaqun. Nanti di daerah akhirat, orang-orang yang bertakwa, yang tidak menyekutukan Allah, yang amalan-amalan di dunianya ini amalan ibadah, kelihatannya dunia, tapi diniatkan untuk ibadah untuk Allah, karena Allah, maka
nanti akan menyaksikan bahwa negeri akhirat ini lebih baik untuk mereka, untuk kita semuanya. Karena yakinlah apa yang kita lakukan, sholat, puasa, zikir, ngaji, yang kita bawa kemana-mana, kadang-kadang berasa berat ya. Berat sholat, orang lagi capek-capek, makanya ada kosor. 4 jadi berapa? Jadi 2 jadi 2 jangan 1. 2 tetap 2. Ya ada jama yang tadinya 2 waktu, ya karena ini bolehlah jama digabungin ya jadi 1 aja. Ntar nggak usah sholat lagi, diringankan karena memang berat. Bawa-bawa itu berat. Bawa-bawa manggul-manggul ibadah itu berat. Nanti di akhirat gantian. Kita yang akan dipanggul sama ibadah, artinya ibadah kita ini jadi kendaraan di sana. Afala taqilun, tidakkah kalian berpikir, maksudnya menggunakan akal. Ini kalau ada ayat seperti ini, afala yaqilun, ini hamzahnya sebenarnya ada lafadz yang dibuang kemudian diatofkan kepada lafadz yaqilun. Jadi aslinya ala yatafakkarun fala yaqilun. Apakah mereka tidak berpikir kemudian mereka bisa mengambil pelajaran atau bisa menggunakan akal? Artinya menggunakan akal di sini supaya beriman bahwa sungguh di dunia ini hanya sementara. Meskipun sementara untuk kita orang-orang mukmin, kita bisa mengambil bagian dari dunia untuk bekal akhirat. Apapun itu, asal bukan yang haram, asal bukan yang makruh, itu bisa kita niatkan buat ibadah. Asal jangan yang haram. Yang haram nggak bisa dibuat niatin ibadah, nggak bisa. Nyolong sendal buat apa? Ibadah karena Allah, nggak bisa. Yang makruh juga nggak. Tapi yang mubah walaupun nggak wajib. Yang mubah kayak makan semangka, mubah apa makruh? Makan semangka mubah apa makruh? Mubah. Wajib apa nggak? Nggak wajib, tapi mubah. Ini kalau niat kita niatkan untuk ibadah buat apa? Idkhalus surur, buat jenengin orang, buat jenengin yang nyuguhin Bang Maliki. Kita makan, maka jadi ibadah. Yang mubah bisa jadi ibadah. Semua bagian dari dunia, asal jangan yang haram dan jangan yang makruh, ini bisa kita jadikan ibadah, dan ini bisa jadi bekal kita untuk nanti di negeri akhirat. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun wallahu a'lam bissawab.